kayaknya selama 4 tahun ini ya, kayaknya banyak banget ya pengalaman yang dialami di Taiwan. Jadi menurut kamu citra diri kamu ada perbedaan nggak 4 tahun lalu sama sekarang? Kamu gimana cara kamu melihat diri sendiri? Kalau perbedaan sudah banyak, sangat banyak perbedaan menurut saya. Dari segi finansial, dari segi cara kita untuk menghadapi orang-orang, menghadapi majikan, berbaur sesama orang Indo di luar negeri, sesama mungkin kita orang Indo dan Taiwan bagaimana, dengan majikan bagaimana, cara hidup dengan orang Taiwan itu bagaimana, banyak sekali, banyak perbedaan, banyak pengalaman yang saya dapat di sini begitu. Jadi menurut kamu dalam 4 tahun ini ya, kamu ada nggak moto-moto buat sendiri pas kita udah mau jatuh, udah gak bisa, kayaknya rasanya udah susah untuk menjalani lagi. Kamu ada moto-moto nggak untuk sendiri buat terus menjalani? Ada. Kalau perasaan down itu mesti ada, bahkan mungkin lebih sering tiap saat. Ya walaupun tidak tiap saat, tapi ada moto untuk sendiri. Saya harus maju, masih banyak, masih panjang perjalanan kita. Itu yang saya pikir. Masih panjang perjalanan saya punya anak saya masih kecil dan dia masih butuh banyak biaya. Seperti saya juga mungkin kalau dikatakan umur segini saya masih termasuk saya muda, saya masih banyak masa depan, saya masih banyak cita-cita yang harus saya raih, saya masih banyak mungkin seperti saya ingin cita-cita saya membahagiakan orang tua, mengangkat derajat mereka, mereka pun masih di bawah ambang taruhlah masih level rendah lah bisa dikatakan begitu, dan saya pun masih ingin mengangkat mereka. Jadi masih banyak motivasi yang harus saya kerjakan, harus motivasi diri sendiri bagaimana begini. Jadi itu tadi di saat kita down, yang saya pikir tuh harus ke depan, itu aja. Depan masih banyak waktu yang harus saya lalui. Jangan mudah menyerah, jangan mau kalah intinya. Saya nggak mau kalah. Jadi saya nggak mau banyak menyerah. cara ya untuk menghasilkan kekuatan ini, mungkin Betul. lebih ke masa depan, memikirkan masa depan, memikirkan anak, memikirkan orang tua. Karena saya terlahir dari keluarga miskin, saya dari keluarga yang tidak mampu, saya keluarga yang ibaratnya benar-benar bukan orang kaya lah ya. Jadi karena saya sudah merasakan level itu, saya sudah merasakan di situasi itu, dan saya nggak ingin mengulanginya lagi. Jadi di saat saya sudah mau down, saya hanya teringat di masa lalu, tapi saya tidak ingin mengulanginya lagi begitu. Kalau kita terus menyerah, kembali pulang atau ini itu yang membuat kita ngerasa itu down, ya yang saya pikir di depan kamu harus maju, kamu harus kembali ke tujuanmu apa. Yang pasti setiap orang punya cita masing-masing ya. Nah itu tadi saya selalu berpikir ke depan, maju ke depan, itu aja yang saya pikir. Ya pokoknya saya pikir mensukseskan diri sendiri, itu aja. Aku pengen tahu lebih detail pas kita lagi sedih ataupun lagi down ya, gimana cara Lisa untuk memutar pikiran kita. Mungkin kita awalnya pikiran kita agak negatif, gimana memutar menjadi pemikiran yang lebih positif ataupun lebih ke motivasi kita ke masa depan. Kalau di saat saya sedih, saya ngerasa down, saya butuh motivasi, yaitu tadi saya langsung berpikir positif, memikirkan hal yang lebih baik ke depannya begitu. Jadi kebanyakan orang sudah down, sudah sedih, selalu memikirkan hal yang sedih dan membuat mereka semakin sedih, semakin terpuruk. Nah mungkin menurut saya itu cara yang salah. Dan juga ada beberapa orang migran ya yang bekerja di dalam, mungkin mereka ada banyak pengalaman buruk dan terakhir mereka memilih jalan pintas. Iya, jalan pintas atau ya. Nah itu yang saya takutkan. Ya itu tadi berjalannya waktu, saya pun kita tidak jauh karena saya Muslim, saya punya kepercayaan dan saya lebih menguatkan iman saya ya. Yaitu tadi mungkin saya lebih banyak berdoa gitu, lebih banyak visualisasi, afirmasi,
Nah itu tadi yang bisa memotivasi diri sendiri. Saya lebih banyak nonton di YouTube motivation. Nah itu benar-benar berpengaruh bagi saya. Di saat saya down, ya itu tadi saya lebih banyak buka YouTube untuk mendengarkan motivasi. Saya pun tidak harus motivasi yang orang Islam saja, tidak. Saya pun kalau ada kata-kata bijak motivation, mungkin dia lebih ke agama seperti orang Kristen, Buddhis, yang menurut saya kata-kata itu bagus untuk memotivasi. Saya pun suka untuk mendengarkan. Saya tidak harus memilih, oh ya saya orang Islam, jadi saya harus mendengarkan ustaz ini. Tidak, semua saya pakai. Semua kalau itu motivasi bagus, kata-kata bagus yang bisa untuk menyemangati saya dengarkan, saya pelajari, saya ikuti sebisa saya, seperti itu. Jadi terakhir, kamu ada motivasi gak buat teman-teman migran yang bekerja di Taiwan? Untuk kawan-kawan itu tadi seperti Kak Yuri bilang, di saat down mereka memilih jalan yang pintas. Menurut saya itu benar-benar memang tolong kembali ke iman masing-masing, tolong perkuatkan iman. Ingat pada tujuan awal di saat kita pertama proses untuk datang ke sini, tujuannya apa. Yang pasti kebanyakan dari kita kalau yang sudah berumah tangga itu pasti untuk memperbaiki finansial, membantu finansial. Tolong selalu berpikir di situ di saat kita down, kita kembali ke iman kita. Kalau semua orang kita pun orang Indo tidak sama ya, memiliki agama masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, jangan sekali-kali mengambil jalan pintas. Seperti kebanyakan kalau yang imigran sekarang, kawan-kawan kita banyak, oh iya, karena down, mereka nggak tahu, mungkin ada masalah dengan majikan atau ada masalah dengan orang rumah, sampai curhatnya ke kawan kita nggak tahu kawan yang mana. Lalu mereka kasih sugesti, oh ya udah, kamu lari aja, tolong jangan ambil yang itu. Karena apa? Kayak kita di Indo, kita nggak punya KTP, kita susah. Kita mau berbuat apapun kita nggak bisa. Apalagi kita di negara orang. Yang kita pikirkan satu, memikirkan dalam kesehatan kita. Nggak selamanya kita sehat. Kalau kita sakit, kita mau berobat pun mahal. Bahkan kebanyakan overstay, kosongan, mungkin ilegal, mereka nggak berani untuk berobat karena mereka takut nggak ada cempoka. Nah itu yang terutama. Pikirkan untuk diri sendiri, kesehatan. Karena nggak selamanya kita akan fit seperti sekarang. Betul, sehat seperti sekarang. Di saat kita lari dari majikan, di saat kita berbuat salah, kita ngerasa kita masih sehat. Bagaimana kalau besok kita jatuh sakit? Siapa yang akan menolong kita? Government pun, pemerintah pun tidak bisa menolong. Dan kita nggak ada KTP juga. Nggak ada KTP juga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Biarpun kita bisa berbuat juga, oke, butuh biaya mahal, butuh biaya tinggi. Kita mencari uang, tapi untuk mengobati diri sendiri. Yang tadi kita kumpulkan, kita buang untuk membayar dokter. Bukannya begitu. Iya. Kalau kita ada cempoka, setidaknya kita tertolong sedikit banyak dari pemerintah. Nah itu tadi. Dan lagi kebanyakan, ya tidak kebanyakan, karena masalah yang begitu berat mungkin dari kanan kiri entah atau dari cowok yang membuat kita jalan pintas. Pikirkan kembali ke iman. Kita punya iman, kita punya Tuhan, ya. Jadi agar kita itu selalu dilindungi, selalu di saat kita down, kita ada pencerahan dari dalam diri, ada kekuatan, ada iman, tidak hanya mengambil jalan pintas. Ya intinya kembali ke tujuan awal, bagaimana tujuan kita sebelum datang ke Taiwan, ya untuk memperbaiki finansial, keluarga. Dan kita juga jangan mudah tergiur dengan seperti janji-janji manis yang ada di luar sana. Oh oke, ini ada job bagus. Kita nggak tahu job itu dikasih kita mungkin 1 bulan. Oke, 1 bulan kita nerima duit gede. Setelah kita nerima, kita nggak tahu itu job itu bisa lanjut apa enggak. Nah setelah kita udah keluar dari majikan, sudah posisi ilegal, cost yang lainnya. Betul. Yang biaya hidup. Ya, kita harus membayar biaya hidup. Kalau diperhitungkan pun sama saja. Nah itu tadi tolong dipikir yang lebih dalam lagi. Kalau kita lebih jauh lagi kelebihan dan kekurangan kalau kita sampai yang tadinya legal menjadi ilegal, tolong dipikirkan lebih dalam lagi, lebih berpikir kalau kita sukses, kita dapat income yang banyak, kita dapat tabung yang banyak, untuk di masa depan tuh apa, bagusnya kita apa, karena hidup tidak hanya sesaat.
benar, banyak kesenangan sesaat, tapi hanya sesaat, tidak untuk selamanya. Iya. Oke. Terakhir ada yang kalimat-kalimat terakhir nggak buat teman-teman kita? Mungkin ya semangat. eh, Lagi Taiwan sudah dengar mau buka lagi, untuk yang di Indo juga. Cayo, jangan menyerah. Kalau yang sudah setengah proses juga sabar, diperkuat kesabaran kita. Apalagi untuk kawan-kawan yang belum dapat majikan, yang bakalnya mendapat majikan, seperti menjaga nenek, menjaga orang tua, lansia, kakek seperti ini, kita dibutuhkan kesabaran yang benar-benar full dengan kesabaran. Karena orang tua, tidak semua orang tua yang kita jaga itu sehat. Tidak semua orang tua yang kita jaga itu masih ibaratnya masih waras. Mereka punya pikiran juga, bahkan tidak jarang pun yang sudah pikun dan benar-benar butuh kesabaran. Nah, yang belum dapat majikan, semoga diperkuat lagi kesabarannya dan jangan mudah menyerah. Kalau yang sudah di sini pun harus ingat masa depan. Masa depan lebih baik pun banyak, kita yang masih banyak lagi tujuan hidup yang belum kita capai, harus dipikirkan itu. Terima kasih ya Cilisa udah datang hari ini untuk sharing pengalaman-pengalaman yang dalam suka, bukan dalam suka ataupun dalam duka ya. Oke, terima kasih.